Assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam Bu Jumaro. Apa kabarnya hari ini? Kayaknya ceria banget siang ini. Alhamdulillah cerah, secerah hatiku. Secerah hatiku, bagus, benar Bu ya. Kita itu memang harus selalu bahagia walaupun apapun yang terjadi. Baik Bu Yus, dalam kesempatan yang ini kira-kira apa yang mau kita obrolin Bu? Apa yang mau Ibu sampaikan? Yang ingin kami sampaikan di sini adalah ada salah satu program sekolah kami yang berkaitan dengan kebersihan sekolah seperti itu, Bu. Jadi siang hari ini Ibu ingin ngobrol terkait tentang program itu kebersihan sekolah Bu Yus ya. Benar. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita siang ini Bu Yus? Yang ingin kami dapatkan dari percakapan ini, ingin kami nanti dari diskusi ini bisa menghasilkan atau tujuan dari program kami menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan aman seperti itu, Bu. Oh gitu. Jadi pada kesempatan ini Ibu ingin mendapatkan sebuah solusi atau ingin menciptakan lingkungan sekolah Bu Yus itu yang nyaman, bersih, bebas daripada sampah atau lingkungan yang kotor Bu Yus ya. Oke. Menurut Bu Yus, lingkungan yang bersih itu lingkungan yang seperti apa Bu Yus? Menurut kami lingkungan bersih adalah lingkungan yang bebas sampah ya, yang suasana lingkungan mulai dari dalam kelas, lingkungan luar kelas, semuanya tetap bersih seperti itu. Oh gitu, senang Bu ya kalau kita lihat lingkungan kita itu bersih, nyaman. Jadi anak-anak itu kalau belajar juga bisa fokus, gitu Bu ya? Iya, seperti itu Bu. Harapan kami seperti itu. Kalau sekarang lingkungan sekolah Bu Yus itu kalau dimulai dari nilai 1 sampai dengan 10, kira-kira lingkungan sekolah Ibu itu terletak di nilai berapa Bu Yus ya? Kalau kami amati untuk sekarang ini lingkungan sekolah kami itu sudah mencapai, kalau kami kasih nilai sekitar 65 Bu. 65. Terus Ibu ingin mencapai nilai berapa Bu Yus sekarang ini? Mungkin kami nggak terlalu muluk Bu, mungkin dari angka nilai 80 mungkin. Oh gitu, jadi dari 65 Ibu pinginnya naik menjadi 80 gitu Bu Yus ya? Iya, oke. Oke. Kira-kira untuk mencapai nilai 80 tersebut Bu Yus, apa yang kira-kira bisa Ibu Yus lakukan? Yang pertama membuat program dengan kerjasama dengan para wakil, terutama koordinasi dulu dengan kepala sekolah, dewan wakil, kemudian mengajak wali kelas, kemudian seluruh warga sekolah seperti itu Bu. Ikut peduli dan adil terhadap lingkungan sekolah. Iya.
akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah. Kira-kira program apa yang nantinya akan Ibu terapkan sehingga lingkungan sekolah Ibu Yus ini terlihat nyaman, bersih, indah, asri, sehingga dapat mencapai nilai 80 sesuai dengan yang Ibu Yus harapkan tadi. Program yang ingin kami lakukan yang pertama adalah lomba kebersihan kelas, nanti ada bank sampah seperti itu, Bu. Wah, hebat Bu Yus buat programnya ya. Mau buat lomba lingkungan kelas Bu Yus ya. Sama membuat apa? Bank sampah Bu Yus ya. Kira-kira kalau Bu Yus membuat program lomba lingkungan kelas, anak itu suka nggak Bu dengan program tersebut? Kalau kita lihat program ini anak-anak antusias Bu ya. Berlomba-lomba mereka untuk menghias kelas, melengkapi peralatan kelas dan memperhatikan lingkungan kelas mereka, menjadikan kelas mereka menjadi aman, kemudian bersih seperti itu, Bu. Oh gitu. Jadi sepertinya murid bakal berantusias gitu ya, untuk mengikuti program yang Ibu Yus lakukan dengan mengadakan lomba lingkungan kelas. Ya, sepertinya ini ya Bu Yus ya. Sepertinya sangat menarik gitu. Oke, Bu. Bagaimana dengan waktunya Bu Yus? Kira-kira membutuhkan waktu berapa lama untuk melakukan itu semua Bu Yus? Kita kalau untuk penilaian kelas itu kita kasih waktu 2 bulan sekali kita adakan pengumuman untuk kebersihan kelas gitu, Bu. Kalau bank sampah itu dalam 2 hari sekali anak-anak setor sampah seperti. Oh, jadi kalau untuk program lomba lingkungan kelas tadi itu 2 bulan sekali gitu ya. Cuman nanti penilaiannya itu dilaksanakan dalam setiap hari atau gimana Bu Yus? Nanti kita sistem penilaiannya kita buat tim seperti itu, kita libatkan guru-guru yang bukan wali kelas Bu ya, karena kalau wali kelas yang menilai nanti takutnya tidak objektif seperti itu penilaiannya. Ya, jadi Bu Yus ya, maksudnya penilaiannya itu seketika itu atau tanpa disadari oleh murid. Jadi penilaian ya, kita menilainya dadakan Bu seperti itu. Oh, gitu. Bisa kita buat 1 minggu atau 1 minggu 2 kali, rencananya 1 minggu 2 kali seperti itu. Jadi dalam 1 minggu 2 kali itu tim penilai yang sudah disepakati siapa saja tadi itu melakukan penilaian tanpa diketahui oleh murid tersebut. Begitu Bu Yus? Iya. Bagus Bu Yus ya program Bu Yus. Jadi tanpa mereka sadari kelas mereka, lingkungan kelas mereka itu setiap harinya sudah ada penilaian. Jadi tidak siap-siap hari ini sepertinya ada penilaian, jadi hari ini harus bersih. Itu tidak Bu Yus ya. Jadi mendadak Bu seperti itu. Di belakang tanpa disadari oleh murid-murid, tim penilai akan selalu melakukan penilaian. Iya Bu. Ya. Kira-kira tadi kan Bu Yus ada 2 program ya. Satu membuat lomba lingkungan kelas dan yang satu tadi program bank sampah. Ya. Nah, kira-kira yang mana yang mau Bu Yus dahulukan dari 2 program tersebut Bu Yus? Kita nanti kalau yang ini kita dulukan yang lomba kebersihan kelas Bu, nanti itu ada kaitan langsung erat hubungannya dengan bank sampah seperti itu. Begitu. Jadi yang mau didahulukan penambungan antara penilaian kelas dengan bank sampah seperti itu. Yang mau didahulukan yaitu lomba lingkungan kelas tadi ya. Lomba lingkungan kelas yang bersih. Itu yang kita akan dulukan, program yang akan kita dulukan. Jadi gini Bu Yus ya, maksudnya setiap hari itu atau beberapa hari ada anak yang setor sampah gitu maksudnya ya, di data gitu atau di nilai yang paling banyak nyetor sampah atau gimana itu?
mekanismenya kita kerjasama juga nanti dari tim PMR, biasa kita ada tim PMR, nanti mereka bekerja sama dengan tim penilai kelas juga, nanti mereka sistemnya seperti ini Bu, mereka itu kan 2 kali sehari atau 1 hari sekali bisa nyetor, karena pertugasnya itu sudah kami jadwalkan di saat jam-jam terakhir, kira-kira 1 jam mau pulang, kita sudah mulai anak-anak suruh setor sampah, biar sampah mereka itu tidak numpuk di dalam kelas seperti itu. Bagus sekali. Terus selanjutnya kira-kira Bu Yus, tadi Bu Yus sudah menyampaikan program-program yang akan Ibu ajukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, bersih. Nah, program itu pasti ya Bu Yus tidak bisa melakukannya sendiri, pasti ada dukungan, ada bantuan daripada rekan yang lain. Kira-kira siapa Bu yang bisa ikut membantu, ikut andil dalam program tersebut Bu Yus? Tadi kami sudah bilang yang awal tadi sudah ini yang membantu program kami yang pertama, dan nanti kita buat tim untuk pengawasan itu dari wakil 4 wakil, nanti dilanjutkan nanti ada tim lagi untuk penilaian kelas, nanti mereka yang selain bukan wali kelas Bu ya, untuk tim penilai kelas tadi. Nah kemudian ada kaitan lagi kita kerjasama juga dengan PMR tadi untuk bank sampah seperti itu. Nanti wali kelas tadi sudah dilibatkan juga, tapi tidak dilibatkan di dalam penilaian. Jadi ketika nanti wali kelas mungkin nyuruh anak untuk nyetor sampah dalam 1 hari sekali boleh, atau 2 hari sekali, minimal sehari 1 hari sekali, atau maksimalnya 2 kali sehari jadi menyetor sampahnya. Iya, benar sekali Bu Yus ya. Jadi kita kerja itu tidak bisa sendiri. Tapi Bu Yus memiliki program tersebut dengan bantuan daripada rekan-rekan yang lain, khususnya untuk penilaian. Ibu Yus tidak melibatkan wali kelas masing-masing karena takutnya timbul nepotismenya Bu ya. Nanti yang dikasih nilai bagus khusus kelasnya sendiri gitu ya. Jadi tidak ini ya. Biar lebih objektif Bu. Kalau bukan wali kelasnya, kan enak, dia tidak sepihak seperti itu. Iya benar Bu. Jadi sudah antisipasi Bu ya, sebelumnya sudah antisipasi biar nanti tidak timbul kecemburuan. Oh yang menang adalah kelas 1. Kelas 1 loh Bu, ada wali kelasnya yang ikut tim menilai gitu. Jadi untuk sebelum itu terjadi, jadi Bu Yus sudah mengantisipasi dengan tidak melibatkan wali kelas Bu dalam hal menentukan penilaian kelas. Cuman wali kelas tetap diikut sertakan dalam mengkoordinir ya, lalu mengkoordinir terkait dengan kebersihan kelasnya masing-masing. Benar. Bagus sekali program Bu Yus. Semoga saja berjalan. Kita sudah ngobrol-ngobrol ya dari tadi, dari ada permasalahan dan mendapatkan solusi. Nah, kira-kira apa sih yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita dari tadi, Bu? Banyak sekali Bu ya, terutama mungkin ada rasa plong dalam diri ini karena mungkin tiap sekolah, seluruh sekolah mungkin banyak terhadap sampahnya, mungkin banyak sekali kita sudah buat program masalah sampah, tetapi untuk mengatasi sampahnya sangat sulit sekali seperti itu. Jadi melalui diskusi ataupun pembicaraan kita singkat ini, alhamdulillah kami mendapat pencerahan, dapat masukan seperti itu. Mudah-mudahan kami dalam waktu dekat ini bisa melaksanakan program ini dengan baik seperti itu. Baik, dapat saya simpulkan juga dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Yus, bahwasanya Bu Yus ingin menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, sehingga membuat program, yaitu program peduli lingkungan, peduli sampah. Nah, di situ Ibu Yus untuk di awal membuat program yaitu lomba lingkungan kelas. Nantinya diharapkan tidak anak-anak itu melakukan bukan karena adanya
sebuah imbalan, tapi lama-kelamaan akan timbul dalam diri mereka kesadaran akan pentingnya peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita dengan tidak membuang sampah sembarangan dan sampah pada tempatnya. Baik. Nah, kira-kira program Bu Yus tadi mau dimulai kapan, Bu Yus? Insyaallah secepatnya Bu, per September ini kita akan mulai, karena kemarin sebenarnya Agustus sudah pengen dimulai, tapi karena kondisi kita habis memperingati 17 Agustus Hari Kemerdekaan, jadi masih banyak kesibukan. Insyaallah kita mulai awal September ini. Semangat Bu Yus ya, semangat. Mudah-mudahan mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik Bu Yus, program yang sudah terencana tadi mudah-mudahan mendapatkan hasil yang diinginkan. Terutama anak memiliki kesadaran atau tumbuh dalam diri mereka kesadaran atas pentingnya untuk menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman. Terima kasih atas percakapan kita, bincang-bincang kita siang hari ini. Saya tunggu Bu Yus ya kabar selanjutnya, bagaimana dengan program-program Bu Yus yang akan terlaksana dan akan dimulai dengan sesegera mungkin. Mungkin itu saja Bu Yus percakapan kita kali hari ini ya. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke Bu. Selamat siang Bu Jumaroh. Kita bisa bincang sebentar untuk menyelesaikan suatu masalah seperti itu Bu ya. Apa kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu Yus. Sehat walaupun cuaca nih hari ini panas, tapi kalau sudah mau ketemu Bu Yus ini rasanya senang banget gitu. Nah, jadi saya ini ada unek-unek yang ingin saya utarakan sama Bu Yus. Jadi dengan adanya kesempatan ini, saya punya kesempatan mau utarain permasalahan saya ini loh Bu Yus. Boleh Bu, siap, kita siap. Ya Bu, mungkin dalam kesempatan ini yang ingin Ibu sampaikan ataupun yang ingin masalah yang Ibu mau selesaikan seperti itu, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada kami seperti itu. Gini loh Bu Yus, saya ini kan guru agama. Nah, sekolah kami ini punya program Bu Yus. Program itu ya dilaksanakan di akhir fase terakhir Bu ya, di kelas 6, kelas 6 akhir. Sewaktu mereka sebelum kelulusan itu ada program terkait dengan baca tulis Al-Quran. Jadi anak-anak itu diminta untuk hafal atau menghafalkan surat pendek. Untuk batasannya tidak dibatasi berapa anak itu bisa menghafalkan surat pendek tersebut, cuman dikasih minimalnya itu 10 Bu Yus, karena sekolah kami mengutamakan kompetensi anak itu kan tidak sama Bu Yus ya, jadi mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kami tidak ada patokan berapa anak-anak itu harus menghafalkan. Cuman minimalnya anak itu bisa menghafalkan 10. Nah, itu Bu Yus. Jadi saya ini ingin ikut mendukung untuk mensukseskan program yang ada di sekolah tersebut. Sehingga nantinya di akhir mereka lulus kelas 6 ataupun program tersebut harus terlaksana, harus terselesaikan, anak-anak itu nggak ada lagi yang tidak menyelesaikan tugas mereka atau bisa melebihi batasan minimal tadi Bu Yus, 10 surat pendek tadi, dan suratnya itu tidak ditentukan, diberikan kebebasan, yang penting surat pendek. Nah, ingin saya itu anak-anak kami itu bisa sukses semuanya, jadi dapat menyelesaikan program tersebut dengan baik.
Iya, kalau kami lihat Bu, program Ibu sangat bagus, terutama yang kita anak-anak kita mungkin basis kita sendiri ya rata-rata anak kita semuanya Islam Bu ya. Alangkah bagusnya, bagus sekali program Ibu bahwa diharapkan nanti anak-anak itu setelah lulus kelas 6 bisa minimal bisa menghafalkan 10 ayat pendek seperti itu Bu ya. Ya Bu, jadi harapan kami program sekolah kami ini ada program unggulan yang lulusan SD kami ini mana sih, apa sih unggulannya itu tadi bisa menghafal surat pendek. Tujuan kami itu Bu Yus. Iya, kalau kita lihat dari program Ibu tadi, kira-kira program untuk ayat pendek seperti itu, kira-kira anak-anak itu nanti diprogramkan berapa minimal bisa menghafal ayat pendek seperti tadi Bu? Kalau minimalnya itu 10 Bu Yus, tapi kalau maksimal tidak ada batasan. Mungkin ada anak yang rajin, dia ingin menghafalkannya terus dan mencapai banyak, itu tidak ada batasan bagi sekolah kami, tapi ada minimalnya yaitu 10 surat pendek. 10 surat pendek seperti itu. Ya, kalau kita lihat dari segi nilai kan nilai itu ada skala 1 sampai 10. Kira-kira posisi untuk penilaian anak seperti itu kira-kira di posisi mana, Bu? Untuk sekarang. Kalau untuk sekarang ini penilaiannya bisa di angka 7 Bu Yus ya. Jadi belum program tersebut saya berharap lulusan kelas 6 atau lulus dari SD kami itu mendapatkan nilai yang bagus atau sempurna bisa mencapai paling nggak 9 lah gitu. Kalau nggak sampai 10 ya 9 gitu. Kira-kira rencana apa yang ingin Ibu Jumaro laksanakan atau yang ingin dilakukan, ingin mencapai nilai 9 tadi Bu? Rancangan atau program apa yang akan dilakukan Bu Jumaro seperti itu? Kalau programnya itu sudah terlaksana sekarang ini Bu, sudah terlaksana itu mengaji pagi. Jadi mengaji pagi itu Bu Yus, kami tidak lepas dari surat-surat pendek itu mulai dari At-Takasur sampai dengan surat Al-Fatihah. Jadi di pagi sebelum pembelajaran kami memang sudah mempersiapkan untuk 15 menit sebelum pembelajaran itu mengaji pagi. Itu untuk pelaksanaannya ada anak-anak yang sudah pembacaannya itu sudah bagus, panjang pendeknya, tajwidnya itu sudah bagus. Nah, mereka yang diminta untuk membimbing melalui pengeras suara di musola. Nah, pengeras suara di musola itu suaranya sampai ke kelas masing-masing dan di dalam kelas dan ditunggui oleh wali kelas mereka masing-masing. Sementara programnya yang sudah berjalan itu Bu Yus, cuman saya ingin program ini bisa mendapatkan hasil yang bagus dengan saya membuat program satu lagi Bu Yus. Jadi saya ingin membuat program yang ingin saya laksanakan pada saat ini untuk setiap kelas, jenjang kelas itu bisa menghafalkan paling enggak dipatok dengan hafal 2 surat pendek. Nah, misalnya kelas 1 dalam 1 tahun itu anak bisa menghafal 2 surat pendek. Kelas 2 naik lagi ditambahin 2. Kelas 3 ditambahin 2 lagi. Jadi secara tidak langsung ketika anak itu kelas 6, dia sudah mendapatkan hasil atau melebihi batas minimal tadi. Kan kalau 1 tahun itu 2, kalau sampai 6 tahun itu sudah 12 surat pendek. Nah, sedangkan minimal di program kami tadi itu 10 surat pendek. Ya, oke. Ya, sudah melebihi 2 Bu Yus ya. Nah, itu harapan kami dengan program tersebut. Secara tidak langsung mereka sudah bertahap untuk mengumpulkan tugasnya nanti di akhir kelas 6 nanti. Mungkin itu Bu Yus. Berarti Bu nanti di kelas 6 itu ada murojaahnya pengulangan dari
dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 4 nanti mereka itu diulangi lagi ayat hafalan-hafalan mereka seperti itu, Bu. Benar sekali, jadi bukan hanya di kelas 6 Bu Yus untuk murojaahnya, jadi setiap biasa kelas 1 mungkin ya, kelas 1 bisa menghafal surat Al-Fatihah dengan surat Al-Ikhlas. Nah, ketika dia naik kelas 2, nah dia bisa menghafal misalnya surat Al-Falaq sama An-Nas. Nah, yang di kelas 1 itu dimurojaah juga di kelas 2. Jadi tidak sampai dia terlupakan untuk yang sampai kelas 6 baru murojaah itu mungkin agak lupa lama, gitu. Bu. Terlalu lama kan 6 tahun gitu ya. Jadi tiap dia naik ke tingkat kelas 2 itu akan selalu dimurojaah, diulang-ulang kembali agar tidak sampai terlupakan. Oh iya. Kira-kira Bu apakah ada hambatan ataupun gangguan ketika Ibu melakukan program ini, Bu, seperti itu? Kalau sementara ini seluruh warga sekolah atau rekan kami itu selalu ikut mendukung program-program yang sekiranya itu memang positif, mereka ikut mendukung. Cuman kalau hambatannya mungkin masih ada anak yang belum begitu lancar dalam membacanya. Oleh karena itu, selain program menghafal surat pendek, saya tekankan kembali di ini Bu Yus, di kelas 1 untuk huruf hijaiyahnya. Dan untuk pembacaan surat huruf hijaiyah mungkin ya Iqra. Kalau di tempat kami ini kan sudah banyak ini Bu Yus, TPA itu banyak. Rata-rata anak yang sekolah di SD kami ini ngaji semua, ikut TPA semua. Itu yang salah satu faktor yang sangat memudahkan saya, Bu Yus. Itu berarti salah satu faktor pendukung, Bu, ya? Ya, itu yang sangat mendukung. Program tahfiz tadi, ayat pendek tadi ya? Karena kalau kita hanya fokus di sekolahan saja yang sudah kita pastikan waktunya hanya beberapa jam, itu pasti sangat kesulitan. Jadi alhamdulillah untuk di masyarakat, di lingkungan masyarakat di tempat saya tinggal, itu TPA banyak. Dan mereka semuanya rata-rata ikut ngaji. Itu dukungan kuat dari program di sekolah kami. Oh iya, tadi Ibu sudah menyebutkan ada 2 program tadi, Bu. Program yang mana yang mau diprioritaskan dalam kegiatan ini seperti itu, Bu? Yang utama pastinya tadi kalau mengaji pagi sudah. Nah, kalau yang program tadi insya Allah akan segera saya prioritaskan itu karena bertahap itu ya, itu yang sangat mendukung Bu Yus. Kemudian strategi yang akan dilaksanakan dalam program ini apa, Bu? Strategi biar berjalan lancar seperti itu? Jadi kalau sesuai yang saya katakan tadi Bu, jadi kelas 1 mungkin menghafal 2 surat pendek ya. Ya, saya akan membuat catatan tersendiri untuk mengecek bahwa mereka itu benar-benar sudah hafal. Sedikit demi sedikit gitu ya, mereka hafalkannya dan dalam 1 tahun tersebut mereka bisa menyelesaikan patokan tadi untuk bisa menghafal 2 surat pendek. Ya, bagus. Kira-kira jangka waktunya ini berapa lama kira-kira bisa terlaksana program ini? Kalau program ini akan segera saya laksanakan, kira-kira awal bulan 9 ini Bu, akan saya mulai untuk melaksanakannya dan sudah pastinya tiap tahun pasti ada penilaian, anak ini sudah sudah mampu atau sudah dapat menyelesaikan program yang tiap kelas, setiap tahun yaitu 2 surat pendek. Dan yang terakhir, di kelas 6 dapat menyelesaikan minimal 10 surat pendek tadi. Jangkanya ya pastinya sampai 6 tahun itu Bu Yus ya. Ya, ini pertanyaan berikutnya, komitmen apa atau rencana aksi kedepannya apa, Bu? Komitmen yang akan dibuat seperti itu. Kalau rencananya tadi sudah saya sampaikan bahwa anak itu bisa menghafal minimal 10. Jadi komitmennya ya tadi dengan saya membuat program yang dimulai dalam setiap kelas ya, setiap kelas 1, kelas 2, tingkatan sesuai dengan tingkatan mereka bisa menyelesaikan dengan menghafal 2 surat pendek. Ya komitmennya
kelas 6 bisa untuk menghafalkan atau menyelesaikan tugas itu, Bu. Ya, kira-kira siapa yang nanti untuk diajak kerjasama dalam untuk menunjang program Ibu ini? Siapa yang dilibatkan seperti itu, Bu? Sudah pasti wali kelas, Bu, ya, karena wali kelas itu yang wali kelas ikut membantu dalam mengkoordinir setiap pagi dalam mengaji pagi, karena tidak mungkin saya tiap pagi harus masuk ke seluruh kelas. Nah, saya titip kepada wali kelas masing-masing untuk mengkoordinir terlaksananya program mengaji pagi, jadi anak bisa mengikuti lantunan bacaan yang dibacakan oleh anak yang melalui apa ya? Ada petugas, Bu, ya? Dia ada petugasnya tersebut, Bu Yus. Dan pastinya dukungan dari kepala sekolah itu pasti, Bu Yus. Benar, Bu. Itu salah satunya untuk program kita bisa terlaksana. Kemudian yang berikutnya adalah kira-kira kapan ini mau dilaksanakan program ini, Bu, program tahfiz ini? Apa awal Juli, apa kapan seperti itu? Kalau program ini sudah terlaksana, Bu Yus, ya, tahun kemarin sudah terlaksana yang kelas 6 itu untuk menghafalkan minimal 10 surat pendek itu sudah. Cuman kalau sebagai program tambahan saya yang program setiap kelas tadi ada patokan dalam satu kelas 1 tahun dia bisa hafal 2 surat pendek, itu kemungkinan awal bulan ini, Bu Yus, akan saya laksanakan. Sudah semangat ini, Bu. Alhamdulillah. Ya, Bu, kalau kita lihat dari program Ibu sangat bagus sekali, sangat mulia sekali, karena anak-anak penghafal kita tahu sendiri, siapapun penghafal Al-Quran nanti ada balasannya adalah surga, seperti itu, walaupun nanti jenjangnya cuma sekitar 10 ayat minimal, nanti mudah-mudahan ke depannya bisa meningkat lagi seperti itu. Amin. Ya, Bu Jumara, mungkin nanti kami tunggu program Ibu selanjutnya, tindak lanjutnya nanti kita akan berbincang-bincang lagi kalau ada waktu dan kesempatan, karena waktu kita terbatas. Mudah-mudahan ke depannya kita Yusnita, dengar suara saya apa enggak, Bu Yusnita? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Ya, Bu Jumara, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi seperti itu. Amin. Makasih, Bu Yus. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu